Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Niwayan Sulastini, NIM 1902013497. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Syarat umum dalam mendirikan sebuah PT adalah melengkapi dokumen-dokumen. Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian PT diantaranya adalah fotokopi atau scan KTP, NPWP, KTP pemegang saham atau pengurus PT minimal 2 orang, fotokopi atau scan PBB tahun akhir sesuai dengan domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan usaha, serta foto kantor tampak luar dan dalam. Bila semua dokumen yang dibutuhkan sudah siap, kita tinggal mengikuti langkah panduan langkah demi langkah mendirikan PT. Yang pertama, mempersiapkan data pendiri PT. Yang kedua, membuat akte pendirian dari notaris. Yang ketiga, pengesahan SK Kementerian Pendirian PT. Yang keempat, mengurus domisili kelurahan. Yang kelima, mengurus NPWP di kantor pajak. Yang keenam, mengurus izin usaha. Yang ketujuh, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. Pertanyaan kedua, terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum? Menurut pasal 7 ayat 6 UU PT, itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Dengan demikian, ini merupakan suatu kepastian hukum yang diberikan UU PT bahwasanya PT berstatus badan hukum sejak setelah akte pendirian PT disahkan oleh Menteri. Yang ketiga, dalam hal tertentu, tanggung jawab seorang direktur menjadi tak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas. UU PT juga memberikan pembatasan tanggung jawab direksi dalam pengurusan PT. Pembatasan tanggung jawab direksi dapat kita temui pada pasal 97 ayat 5 UU PT yang menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT apabila dapat membuktikan: yang pertama, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Yang kedua, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutnya kerugian tersebut. Dan pertanyaan terakhir, apabila seorang direksi melakukan penggelapan aset PT, maka ia dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatan selaku direktur? Menurut saya, Dewan Komisarislah yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan direksi tersebut. Direksi atau direktur memang menempati posisi tertinggi dalam suatu perusahaan, namun kewenangan yang dimiliki oleh direksi adalah melaksanakan pengurusan PT secara umum serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan kewenangan Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 1 angka 6 UU PT. Misal, menurut pasal 106 UU PT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota direksi dengan menyebut alasan dan memberitahu secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan, dan keputusan selanjutnya diserahkan kepada RUPS. Keputusan RUPS dapat menguatkan dan membatalkan keputusan pemberhentian. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.